Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Marlina dengan NIM 11 2010-863 dari kelas C7 SDM. Di sini saya akan mendeskripsikan tugas mengenai proposal bisnis, studi kelayakan bisnis, yaitu Passion Korea Clowny. Ringkasan eksekutif. Usaha ini adalah usaha retail yang berfokus pada penjualan pakaian yang murah dan berkualitas. Clowny yaitu usaha yang didirikan pada tahun 2015, didirikan secara online, sudah memiliki followers Instagram mencapai 450.000. Pada tahun sekarang 2023, didirikan toko offline terletak di Tangerang. Clowny mengusung konsep elegan dan fashionable sehingga bisa digunakan untuk kalangan remaja sampai dewasa. Konsep tersebut merupakan bagian dari strategi pemasaran kami yang menyasar ke pasar anak muda dan ibu-ibu usia 20 hingga 30 tahun, terutama bagi kalangan mahasiswa, karyawan, kantoran, dan wanita karir. Kami memulai bisnis dengan modal awal sebesar 3 juta. Dana tersebut didapat dari dana pinjaman dari ibu. Clowny mampu mengirimkan ratusan paket per harinya, bahkan dalam kurun waktu 6 bulan bisa mencapai penghasilan hingga 100 juta. Jika selama ini toko hanya ada di marketplace, sekarang Clowny akan melakukan ekspansi ke beberapa wilayah. Pendahuluan. Banyak sekali kegiatan bisnis yang terjadi di masyarakat saat ini. Bisnis yang menguntungkan dan sedang dilakukan oleh masyarakat banyak di daerah-daerah Indonesia. Bidang bisnis yang sudah populer sejak dulu hingga sekarang yaitu bisnis retail untuk fashion. Daya beli masyarakat di Indonesia cukup tinggi mengenai tren Korea, karena fashion pada saat ini sedang gencar-gencarnya diperbincangkan oleh masyarakat. Bab 1. Pembukaan. Rencana usaha yang akan dibuat yaitu usaha retail di bidang fashion. Pendirian usaha ini dilatar belakangi karena mayoritas masyarakat di Indonesia, khususnya remaja sampai dewasa, menyukai K-pop, sehingga akan menimbulkan banyak permintaan dan daya beli untuk pakaian fashion K-pop. Usaha ini didirikan karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Tanpa pakaian, kebutuhan primer seseorang menjadi tidak lengkap. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus diperoleh oleh setiap individu seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pakaian itu sendiri merupakan salah satu contoh kebutuhan sandang yang digunakan untuk menutupi dan melindungi tubuh. Pakaian juga digunakan untuk menunjang gaya penampilan seseorang, karena seiring perkembangannya zaman, pakaian sudah menjadi simbol dari gaya hidup saat ini, yang membuat permintaan akan kebutuhan pakaian cukup besar dan memberikan peluang yang cukup besar pada setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya. Tujuan dari membuat laporan studi kelayakan bisnis. Tujuan utama membuat laporan studi kelayakan bisnis pakaian Korea adalah membuat keputusan menerima atau menolak usulan suatu usaha bisnis yang akan didirikan. Namun, demikian tujuan secara khusus yaitu 1. Membuat perencanaan. Beberapa hal yang dilakukan dalam perencanaan adalah membuat jumlah dana atau modal, lokasi usaha yang akan didirikan, tenaga kerja yang dibutuhkan, dan prosedur pelaksanaan usaha. Yang kedua, adanya meminimalisir resiko. Membuat laporan studi kelayakan bisnis mampu memperkirakan risiko yang kita hindari atau kendalikan dan mampu menganalisis apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari risiko yang besar. Yang ketiga, adanya untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan. Dengan rencana laporan studi kelayakan bisnis yang telah
ditetapkan agar dilakukan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku seperti job description dan job specification. Kunci pencapaian bentuk usaha fashion Korea. Harga. Di dalam penjualan, penetapan harga merupakan kunci kesuksesan paling penting karena konsumen akan mencari dan memilih harga yang murah atau harga yang standar. Yang kedua, ada produk halal dan higienis. Produk yang akan dijual kepada konsumen adalah produk yang halal, yaitu produk yang berkualitas tinggi, nyaman jika digunakan, dan bukan barang curian, sehingga konsumen tidak merasa khawatir jika ingin membeli produk ini. Kelengkapan barang akan menjadikan konsumen tidak mencari ke tempat lain. Yang ketiga, pelayanan yang baik. Konsumen yang membeli produk pasti tidak hanya sekedar mencari barang, tetapi mereka juga menginginkan layanan yang baik dan ramah, sehingga mereka akan merasa puas dan menjadi pelanggan yang setia. Yang keempat, tempat yang strategis. Tempat usaha yang diinginkan konsumen adalah mudah dijangkau, serta tempat tersebut dekat dengan layanan transportasi umum, lahan parkir yang luas dan aman. Bab 2. Analisis makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,31%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 lalu yang hanya mencapai 3,70%. Tidak hanya menggulungi besaran pada 2021, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2013 yang mencapai 5,56%. Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2022 didukung oleh peningkatan persentase ekspor 16,28% dan impor 14,75%. Perekonomian Indonesia tahun 2022 ini dihitung berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai 71 juta atau US dollar 4.783,9. Pertumbuhan PBD Indonesia terhitung sejak 2016 memperoleh hasil fluktuatif. Di tahun 2016, pertumbuhan mencapai 5,03%. Peningkatan terjadi tahun 2017 yang mencapai 5,07%, tahun 2018 sebesar 5,17%, dan tahun 2019 mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,02% saja. Angka pertumbuhan ekonomi merosot tajam hingga mencapai hasil minus 2,07% pada 2020. Hal ini diakibatkan adanya pandemi COVID-19 serta pembatasan sosial yang berdampak pada terbatasnya aktivitas perekonomian di Indonesia. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yakni mencapai 3,70% pada tahun 2021. Analisis demografi. Di bawah ini ada gambar analisis demografi di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada Juni 2022. Dari jumlah tersebut, ada 190,83 juta jiwa, 69,3% penduduk Indonesia yang masuk kategori usia produktif 15-64 tahun. Terdapat pula 84,53 juta jiwa atau setara dengan 30,7% penduduk yang masuk kategori usia tidak produktif.
Rinciannya sebanyak 67,16 juta jiwa atau setara dengan 24,39% penduduk usia belum produktif 0-14 tahun dan sebanyak 17,38 juta jiwa atau setara dengan 6,31% merupakan kelompok usia sudah tidak produktif 65 tahun ke atas. Dari tabel di samping, usia produktif 20-30 tahun mencapai data yang paling tinggi dibanding usia-usia di bawahnya maupun di atasnya. Hal ini membuat keuntungan bagi bisnis dunia fashion, khususnya fashion Korea, usia produktif lebih cenderung banyak mengikuti perkembangan zaman dan tren untuk penampilannya. Analisis makroekonomi terdapat 3. Yang pertama, analisis sosial budaya. Sebagian besar masyarakat yang ada di daerah Indonesia mempunyai kebiasaan berbelanja, khususnya para remaja sampai dewasa. Oleh karena itu, usaha pakaian Korea ini menyediakan koleksi yang lengkap, mode yang up-to-date, harga yang murah, dan berkualitas sesuai keinginan konsumen. Sehingga usaha pakaian Korea ini merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang mengikuti dan menyukai fashion Korea. Yang kedua, adanya analisis hukum dan politik. Pemilik usaha adalah seorang yang sudah berpengalaman dalam usaha retail pakaian. Oleh karena itu, pemilik usaha mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai usaha retail pakaian tersebut. Perizinan yang dipenuhi adalah surat izin tempat usaha perorangan, surat izin usaha perdagangan, izin usaha industri, dan yang terakhir tanda daftar industri. Yang ketiga, adanya analisis teknologi. Usaha pakaian Korea ini menggunakan teknologi seperti komputer, handphone, dan alat mesin jahit. Bab 3, analisis strengths, weakness, opportunity, dan threat atau sering disebut dengan SWOT. Yang pertama, adanya strength. Salah satu kekuatan dari usaha pakaian Korea ini adalah berbagai koleksi dan model yang selalu up-to-date dan lengkap, bekerja sama dengan konveksi milik keluarga yang dapat menekan biaya produksi dan mempermudah pengontrolan kualitas produk. Yang kedua, adanya weakness. Salah satu kelemahan dari usaha pakaian Korea ini adalah cepat bergantinya tren mode busana Korea sehingga selera masyarakat yang sudah berganti. Yang ketiga, adanya opportunity. Keinginan masyarakat terhadap model busana yang terlihat kalem, tidak norak, enak dipandang, dan juga sesuai fashion. Masyarakat menginginkan harga yang murah namun kualitas produk yang terjamin. Yang keempat, adanya threats, persaingan para penjual online karena konsumen lebih memilih cara berbelanja yang simpel. Harga bahan-bahan yang tiba-tiba naik karena akan berpengaruh kepada biaya produksi dan harga jual. Banyak brand fashion lain yang mempromosikan melalui artis atau influencer. Bab 4, yaitu aspek pemasaran, terdiri dari 3. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu adanya geografi, barang yang dijual, demografi, income segmentasi, dan promosi. Yang kedua, adanya targeting, menggunakan single segmentation karena usaha ini berfokus pada konsumen wanita sehingga konsumen dapat merasa puas dengan hasil rancangan yang dibuat sebab berfokus pada satu segmen saja. Yang ketiga, adanya positioning. Baju K-pop yang kami produksi menggunakan desain yang paling cocok di zaman milenial ini, sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Kami menggunakan warna yang soft sehingga terlihat lebih kalem agar konsumen percaya diri menggunakan baju ini. Model dan warnanya sesuai yang diinginkan konsumen. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau yang sering disebut marketing mix pada usaha ini adalah satu produk. Usaha ini memperkenalkan tren fashion yang tidak kalah baik dengan usaha yang telah mempunyai brand ternama dan akan memberikan rancangan terbaik kepada para pelanggan sehingga mereka puas dengan apa yang mereka beli. Yang kedua, ada price.
Kami memberikan harga yang cukup terjangkau sebesar 50 per 1 pieces. Yang ketiga ada place. Usaha ini ditempatkan di pusat perbelanjaan grosir. Yang keempat promotion. Sasaran promosi kepada para influencer yang memiliki banyak pengikut di akun media sosialnya. Aspek teknologi. Di zaman era sekarang, teknologi menjadi pusat perhatian di beberapa bidang, khususnya di bidang bisnis, dan bisnis kami tidak jauh menggunakan aspek teknologi yaitu komputer dan handphone untuk mempermudah proses pemasaran distribusi ke berbagai situs e-commerce yang sudah kami daftarkan, dan teknologi juga mempermudah karena bisa menjadi efisien maupun efektif dalam menjalankan proses distribusinya. Aspek manajemen terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah aspek perencanaan. Perencanaan proses membuat rencana dan menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi. Yang kedua, adanya aspek pengarahan, proses memberikan panduan, pengarahan, dan motivasi kepada karyawan agar mereka dapat mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Yang ketiga, aspek pengendalian. Pengendalian melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan kinerja organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan. Yang keempat, aspek pengorganisasian. Perorganisasian merupakan tugas dan tanggung jawab serta penempatan sumber daya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Aspek ekonomi dan sosial. Dampak yang timbul dengan adanya suatu usaha. Yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan tingkat pendapatan keluarga, perubahan pola nafkah, tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat, dan tersedianya prasarana dan sarana. Dengan membangun bisnis ini bisa menciptakan pendapatan bagi keluarga dan perubahan pola nafkah. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan SDM melalui pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur, penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan sumber daya alam lain yang belum terjamah. Aspek sosial. Adanya perubahan demografi melalui terjadinya perubahan tingkat kepadatan penduduk, perubahan komposisi pasar, padatnya penduduk Indonesia di usia produktif membuat kami tertarik untuk menarik perhatian dengan cara membuat fashion baju Korea. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya usaha akan menggairahkan masyarakat sekitar untuk turut membuka lapangan kerja yang baru. Dengan adanya usaha kami, orang di sekitar lingkungan bisa mendapatkan peluang kerja di bisnis kita, meningkatkan mutu kerja. Dengan adanya yang baru akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, pekerja sudah mempunyai penghasilan yang tetap dapat meningkatkan mutu hidup mereka. Aspek hukum. Aspek hukum menyangkut beberapa di antaranya adanya perlindungan konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999. Bisnis ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga privasi konsumen akan kami jaga dan terjamin tidak tersebar ke orang lain, sehingga tidak bisa disalahgunakan alamat konsumen oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan kualitas produk yang dihasilkan tidak membohongi konsumen sehingga konsumen tidak merasa tertipu. Aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan terdiri dari lingkungan hidup seperti lingkungan udara, air, dan tanah. Dalam bisnis ini dibuat di dalam konveksi sehingga tidak mengganggu ke dalam lingkungan air maupun lingkungan udara. Studi kelayakan bisnis. Aspek lingkungan hidup penting untuk menjamin kesinambungan lingkungan dan bisnis secara simultan. Dalam studi kelayakan bisnis, banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk tipe bisnis, skala produksi, usia bisnis, dan faktor lainnya yang sudah dijelaskan beberapa faktornya di atas. Sekian pembahasan dari saya.
mengenai studi kelayakan bisnis dengan Passion Clowney. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.